Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca rukun iman itu ada 6. Ini depan kosong nih, isi nih. Depan kosong. Satu lagi kosong. Wah, nggak bawa kitab apa? Waduh, nggak apa-apa, isi aja. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana percaya kepada Allah? Bagaimana realisasinya? Apa yang kita harus lakukan? Yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat, kalau secara garis besar, bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan, dan Allah maha suci dari seluruh sifat kekurangan. Atau kalau secara terperinci, Allah itu bersifat dengan 20 sifat yang wajib, yaitu sifat wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Dan juga Allah mustahil bersifat 20 sifat yang mustahil, yaitu lawanan dari wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Dan juga Allah memiliki sifat satu yang jaiz. Jaiz, boleh melakukan dan boleh tidak melakukan. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pertemuan sebelumnya. Adapun sekarang kita masuk yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Di sini bacaan kita kedua, percaya pada sekalian malaikatnya. Jadi untuk sempurnanya iman kita, untuk terjadinya keimanan kita, selain kita yang nomor satu harus percaya kepada Allah, dan juga kita harus percaya kepada malaikatnya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah itu banyak ya. Dan juga ada malaikat yang gede-gedenya tuh. Yang gede-gedenya yang dikenal dengan malaikat yang 10 ya. Malaikat yang 10 yang wajib kita kenal. Siapa itu? Yaitu malaikat Jibril. Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu, dan itu adalah yang paling afdolnya malaikat. Jadi malaikat yang paling afdol adalah malaikat Jibril. Wa Mikail, dan juga malaikat Mikail. Mikail apa tugasnya? Menurunkan hujan, memberi rizki, itu malaikat Mikail. Jadi rizki kita masih banyak tuh, masih banyak. Dipegang sama siapa? Malaikat Mikail. Jangan takut. Jadi rizki kita masih banyak dipegang sama malaikat Mikail. Jangan sampai kita takut kehabisan rizki. Masih banyak rizki kita, cuman belum turun aja. Masih di mana? Masih berada pada malaikat Mikail. Kayak susu itu belum turun tuh, dia belum dapat rezekinya tuh, ini masih belum turun. Ntar pada turun malaikat Mikail ngasih tuh, jatah dia turun, kan begitu. Ada lagi malaikat Israfil, yang apa tugasnya dia? Untuk meniupkan nanti di yaumil kiamah ada sangkakala. Dan Israel juga nanti tugasnya apa? Mencabut arwah, ruh-ruh. Malaikat Munkar Nakir yang tugasnya untuk menanyakan di apa itu, di alam kubur. Ada Raqib dan Atid, itu tugasnya yang mencatat kebaikan dan keburukan. Ada juga malaikat Ridwan yang tugasnya apa? Menjaga sorga. Ada juga malaikat Malik yang menjaga neraka. Neraka panas nggak neraka? Panas nggak neraka? Malaikat Malik nggak kepanasan itu? Ya. Malaikat Malik di neraka tapi nggak kepanasan. Bener nggak? Jadi bukan perkara neraka surganya, yang penting kita minta keridhaan Allah. Tuh, kalau Allah udah ridho, yang panas juga jadi adem. Jadi ada hikmahnya juga tuh di antara iman-iman kepada para malaikat. Malaikat Malik di neraka, adem dia, gitu, nggak kepanasan. Itu karena udah dapat apa dia? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sama tuh, orang kalau di penjara gelisah, nggak enak ya. Tapi kalau pegawai penjara enak gak dia? Pegawai penjara itu, sipil penjara enak gak? Enak, adem, ruangannya AC malah dikasih. Ya, karena dia dapat apa? Dapat keridhaan dari siapa? Dari pemerintah. Keridhaan dari pemerintah. Beda dengan yang di tahanan dalam tuh.
tahanan. Jadi yang kita minta apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak-banyak baca doa apa tuh? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Surga nerakanya nggak penting, yang penting apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya malaikat Malik biar kata di neraka nggak kepanasan. Adem dia. Beda. Karena apa? Sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlah malaikat banyak tuh. Di antaranya yang wajib yang kita imani, yang kita kenal 10 tadi. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail dan Mikail, Raqib, Atid dan seterusnya ya. Ada 10. Adapun jumlah bilangan malaikat banyak tuh. Ada malaikat yang kata Nabi, la tadkhulul malaikah baitan. Tidak akan masuk para malaikat suatu rumah yang ada di dalamnya ada siapa? Ada apa? Ada tasawir, ada gambar. Ya, itu malaikat apa? Ini biar kenal, kan kita pelajaran kita iman kepada malaikat. Kata Nabi, tidak akan masuk rumah malaikat, tidak akan masuk kepada rumah seseorang. Ini yang masuk malaikat mana nih? Itulah malaikat rahmat, malaikat yang membawa kebahagiaan, membawa kesenangan, yang membawa kecintaan. Jadi kalau malaikat ini nggak masuk, bawaan rumah panas saja panas. Yang ada di situ apa? Berantem, gelisah. Kalau malaikat nggak masuk, yang masuk apa berarti? Yang masuk apa? Malaikat nggak masuk, gantinya malaikat siapa berarti itu? Jin atau setan. Makanya panas, berantem mulu. Nah, jadi kalau yang kata Nabi tadi, nggak bakal masuk malaikat kepada suatu rumah. Yang mana? Yang mana rumah itu fihi tasawir, ada gambar. Nah, gambar ini kudu dipahamin. Gambar yang lahu surah, yang kira-kira kalau dipegang ada patung lah gitu ya. Kalau gambar lukisan dipegang nonjol nggak itu? Enggak nonjol. Makanya bukan itu yang dimaksud. Adalah yang dimaksud gambar berbentuk. Gambar berbentuk. Kayak macan kita bikin di rumah kita, macan gede. Nah itu nanti dituntut sama Allah tuh. Dosa besar itu termasuk tuh. Kenapa dibilang malaikat nggak masuk? Karena dosa besar itu. Nanti dituntut oleh Allah suruh bikin nyawanya. Bisa nggak ente? Bikin patungnya doang, nyawanya bikin? Nggak bisa tuh. Ya, patung apa tadi? Malaikat rahmat, malaikat kasih sayang, malaikat yang membawa kecintaan, malaikat yang membawa keharmonisan di rumah kita nggak masuk tuh. Kalau di rumah ada apa tadi? Ada patung. Ada yang punya patung nggak di rumah tuh? Ada. Itu biasanya bingkai-bingkai tuh, yang gambar-gambar relief apa sih? Timbul-timbul kuno-kuno itu. Hati-hati tuh. Iya tuh, hati-hati tuh keramik-keramik patung tuh. Keramik patung aja buat pajangan ya. Ganti aja pajangan bunga aja, pot bunga yang lain, jangan patung. Kalau foto kan nggak nongol. Tadi kan kita bilang kalau dipegang ada tuh. Kalau dipegang nongol. Nah, pegang nongol ada bentuknya gitu. Ada bentuknya. Pertanyaannya sekarang kalau roti buaya bagaimana roti buaya? Nah, lo. Roti buaya dipegang ada bentuknya nggak? Ada nggak roti buaya? Saya juga dulu nikah pakai roti buaya, jujur aja saya orang Betawi ya, pakai roti buaya. Roti buaya hukumnya berarti apa tuh? Dosa nggak? Haram nggak? Haram, harus kita akuin karena itu taswir, gambar yang apabila dipegang berbentuk. Roti buaya, bukan buaya itu. Ulama tenang, ada solusi masih. Hadratus Syekh Mu'alim Syafi'i Hazami ngasih solusi. Kan kalau dia berbentuk utuh itu nanti kita dipinta tanggung jawab kita bikin kasih nyawa. Coba ente bikin nyawa bisa nggak? Tapi kalau kita buntungin palanya, kira-kira palanya buntung dikasih nyawa hidup nggak? Nggak hidup. Makanya kalau emang mau udah budaya, kayaknya kalau orang Betawi nggak pakai ngasih roti buaya, malu. Palanya buntungin, bilang tukang roti. Tapi di sana disambung lagi, dilem. Pak, ini kan palanya saya buntungin, ditempelin lagi, kasih pita, kayak kasih apa, tutupin kayak pakai lakban, pakai apa? Ketahuan nggak itu? Nggak ketahuan palanya buntung. Tapi tetap asalnya palanya buntung. Kalau dikasih nyawa, hidup nggak itu? Nggak hidup. Tuh. Walaupun ada ulama yang mengatakan
itu sekedar budaya, boleh aja. Tapi kita ikutin ulama yang hati-hati. Ada ulama yang mengatakan roti buaya termasuk gambar taswir. Taswir apa taswir? Dia itu membentuk patung. Oh, boleh ya. Tapi caranya begitu tadi. Di tukang rotinya diapain dulu? Hah? Dipotong dulu palanya. Habis dipotong, didempetin lagi, kan nempel tuh. Habis nempel kan dipres tuh ya. Di plastik kan dipres lagi tuh. Jadi dia nggak bergerak lagi, di apa itu? Kan ditatakin kardus tuh ya. Ditatakin kayak apa sih? Bukannya kardus. Tatakan kue ya. Ditatakin tatakan kue, habis itu kan rapet lagi tuh, dipres pakai plastik tuh. Ya. Kan tetap aja walaupun palanya buntung tapi seolah-olah dilihatnya apa? Menyatu. Padahal mah apa? Buntung. Orang-orang nggak ada yang tahu buntung. Padahal itu palanya buntung. Itu namanya solusi, ya. Paham gak tuh? Ya. Jadi secara hukum roti buaya hukumnya apa? Haram karena dia taswir. Yang Nabi bilang la tadkhulul malaikatu ya baitan fihi taswir. Gak bakal masuk malaikat yang di dalam itu ada gambar yang berbentuk. Dan juga tamasil, ada patung-patung sesembahan. Gak masuk malaikat tuh. Ya. Kalau mainan bocah, bagaimana mainan bocah? Kan ada mainan bocah tuh. Apa itu? Dinosaurus, macan-macanan. Bagaimana hukumnya? Nah itu kalau mainan bocah pengecualian. Kalau bocah boleh tuh. Buat apa? Buat mendidik. Karena Nabi ada hadisnya. Jadi Nabi pulang pernah tuh istrinya Sayyidatuna Aisyah lagi main boneka-bonekaan. Nabi nggak melarang tuh. Ya istrinya Nabi kan Nabi nikahin istrinya Sayyidatuna Aisyah masih anak-anak tuh ya. Masih anak-anak. Jadi ketika itu Nabi pulang lagi ngapain? Lagi main boneka-bonekaan. Nabi nggak omelin. Nah itulah dalil bukti bahwa gambar ya walaupun berbentuk tapi selama itu mainan anak-anak hukumnya boleh. Tapi kalau buat kita pajangan tadi keramik gambarnya lumba-lumba, wah orang-orang kaya tuh biasanya ya yang punya keramik apa itu binatang-binatang tuh di pojok-pojokan rumahnya. Hati-hati tuh, jual udah. Jual. Nah, kalau ada gituan, malaikat rahmat, malaikat kasih sayang, malaikat yang membawa kebahagiaan, nggak masuk tuh, ya. Dan juga malaikat rahmat membawa kasih sayang nggak bakal masuk pada siapa? Akun liwalidai, kepada rumah yang di dalamnya ada orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, lo, ada orang yang durhaka kepada dua orang tua, malaikat nggak masuk. Kadang kita nggak nyadar tuh durhaka kita kepada orang tua ya. Contoh, anak kita ajak ke tempat hiburan ya. Mana aja bocah ke tempat hiburan mana aja kenal tuh ya. Taman Mini kenal, Ancol kenal. Mana lagi di sini? Pakis kenal, Pakis. Mana lagi di sini? Ancol, Pakis, kebun binatang. Iya kenal semua dah namanya tempat hiburan. Tapi ditanya kuburan engkongnya di mana? Kagak tahu. Itu termasuk tuh, hati-hati. Itu termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Nggak berasa tuh. Anak nggak tahu apa tuh. Iya, nggak tahu kuburan engkongnya. Padahal engkongnya itulah yang menyebabkan kita jadi begini nih. Kita ada, kita bisa hidup. Siapa sebab siapa tuh? Sebab baba kita. Itu anak nggak pernah dibawa ke kuburan babanya itu. Malaikat masuk nggak begitu tuh? Wah, ogah malaikat masuk. Ada nggak ini anak-anak yang nggak tahu kuburan engkongnya ini kira-kira? Ada nggak di sini? Nggak ada kali di sini mah ya. Orang sono ini, orang sono. Ada nggak ini anaknya nggak tahu kuburan engkongnya? Ada nggak? Atau neneknya? Tuh, jangan sampai tuh. Itu masuk kategori akun liwalidai, durhaka kepada orang tua. Nggak berasa tuh. Anak tempat hiburan mana aja tahu, Ancol tahu, Taman Mini tahu, Pakis tahu, tapi dia lempengan kuburan engkongnya nggak tahu. Padahal sebab engkongnya itulah dia bisa begitu. Dan juga malaikat rahmat atau malaikat membawa kebahagiaan, kedamaian nggak bakal masuk kepada baitun la yadkhuluhu dhaifun, rumah yang nggak pernah kemasukan tamu. Nah lo, rumah yang nggak pernah kemasukan tamu. Ada nggak ini yang nggak pernah kemasukan tamu? Apalagi lagi corona gini nah.
corona begini rumah ditutup ya. Rumah ditutup, tamu nggak boleh main. Musim corona, pagar ditutup rapat-rapat. Gerbang jalanan ditutupin tuh. Tulisan apa tuh? Lockdown. Malaikat rahmat masuk nggak tuh kira-kira? Masuk. Ini Nabi yang bilang, Nabi pesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, ya Ali, wahai Ali, la tadkhulul malaikah, tidak akan masuk malaikat baitan, rumah fihi, yang ada pada rumah itu pertama apa? Fihi tasawir, yang ada di situ gambar yang berbentuk, wa tamasil, atau yang ada di situ patung-patung sesembahan, atau akun liwalidai, atau di situ ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, atau baitun la yadkhulu dhaifun, baitun la yadkhuluhu dhaifun, atau rumah yang enggak pernah kemasukan tamu. Lah besok ngundang orang kalau begini, ya enggak? Ngundang orang, ajak masak potong ayam satu, masak opor, ngundang orang satu. Buat apa? Buat malaikat, biar apa? Malaikat rahmat datang. Nabi bilang dalam riwayat yang lain, la takrah ad-dhaifa, jangan kamu benci sama tamu. Tuh. Nabi bilang jangan benci sama tamu tuh. Fa iza nazala bi rizqihi. Tamu apabila datang, dia datang dengan membawa rizkinya. Bener gak? Tamu apabila datang bawa rizki. Contoh, ini biasanya nggak beli sate, ada tamu beli sate. Ya, paham gak nih? Ini kita nih biasa nggak beli sate, ada tamu jadi beli sate. Itu sate dimakan sama anak bini kita. Itu kan rezeki buat siapa tuh? Sate itu rezeki buat siapa? Buat anak bini kita. Yang biasa nggak makan sate jadi makan sate. Gara-gara siapa? Tamu. Itulah makna apabila faiza nazalat dhaif, apabila singgah tamu ke rumah kita, nazala birizqihi, dia datang membawa rizki. Tuh, anak bini kita yang nggak biasa makan enak jadi makan enak tuh. Gara-gara siapa tuh? Tamu. Biasanya nggak mesen apa? Bakso jadi mesen bakso. Gara-gara ada tamu, ya nggak? Itu maknanya. Dan juga di samping itu pelajaran kita di sini, iman kita kepada para malaikat. Kita yakini malaikat adalah makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Dia itu bukan laki, bukan perempuan. Malaikat tidak berjenis kelamin. Kalau kita katakan malaikat itu perempuan, kufur nggak boleh. Adapun kita katakan malaikat itu laki, dosa besar. Kenapa nggak sampai kufur? Karena pernah beberapa kali para malaikat datang kepada Nabi dengan wujud apa? Wujud laki-laki. Tapi laki-laki itu bukan jenis kelamin laki-laki, cuman apa? Bentuknya aja laki-laki, tapi bukan kelaminnya laki-laki. Makanya kita katakan apabila kita mengatakan malaikat itu perempuan, hukumnya apa? Kufur. Kita katakan malaikat itu laki, hukumnya apa? Dosa besar tuh. Jadi keimanan kita begitu ya. Jangan kita katakan malaikat itu berjenis kelamin laki atau perempuan. Dan malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Makan minumnya apa dia? Tasbih dan zikir. Makanya ada orang-orang, sebagian orang soleh yang nggak makan nggak minum, sebab tasbih, sebab zikir dia kenyang. Kalau kita makin banyak zikir, makin banyak tasbih, makin lapar kalau kita. Paham nggak? Kalau malaikat nggak makan nggak minum, beda dengan manusia. Malaikat makannya apa? Dengan tasbih, dengan zikir. Tuh. Ada sebagian orang-orang soleh nggak makan nggak minum, tapi kerjanya apa? Zikir dan bertasbih, tapi dengan itu mereka kenyang. Ada tuh orang-orang pilihan Allah. Kalau kita mah enggak, kita bukan ya. Makanya kita dapetin wali-wali Allah 40 hari baru makan baru minum. Ada wali-wali Allah 40 hari baru ke WC. Bayangin tuh, 40 hari enggak makan enggak minum. Bagaimana? Ya dia makan minum, tapi makan minumnya dengan apa tuh? Dengan zikir dan tasbih. Dia udah tinggi, udah model-model kayak malaikat begitu. Karena malaikat kita yakini tidak makan dan tidak minum. Dan juga malaikat nggak punya keluarga, nggak ada ayah, nggak ada ibu.
Tuh, harus kita yakini gitu. Ini kan pelajaran kita yang nomor 2 dari rukun iman adalah percaya kepada malaikat. Malaikat itu nggak ada jenis laki, nggak ada jenis perempuan, nggak berjenis kelamin. Dan malaikat tidak punya keluarga, nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak beranak pinak. Dan juga malaikat tidak apa tadi? Tidak makan dan tidak minum. Itu harus iman kita tancapkan di situ tuh. Ada yang bercanda-bercanda begini. Itu kira-kira zaman Covid begini, malaikat nanya kalau orang mati nyabut nyawa pakai APBD nggak itu? Apa itu? Yang baju apa itu? Baju buat corona, baju apa itu? Baju yang kayak itu putih itu astronot. Baju APB ya apa sih namanya? Baju dokter itu yang rapat banget itu. Bercanda-bercanda begitu. Dosa nggak bercanda begitu? Hati-hati kalau bercanda sama urusan akhirat. Ya, bercanda malaikat dibercandain. Ya Allah, kufur itu bisa tuh. Malaikat kira-kira zaman nyabut orang yang corona pakai baju itu nggak tuh? Pakai baju anti corona. Ya Allah, kita bilangin teman kita, hati-hati kalau bercanda, kalau ngatain orang mendingan dah itu. Bercandain siapa yang bercandain? Malaikat itu berbeda dengan manusia. Tuh. Makanya ini sebagai kita pelajaran kita iman kepada malaikat. Malaikat jangan dijadiin apa? Jangan dijadiin candaan. Tadi kita bilang, apakah malaikat nyabut orang yang kena corona pakai baju itu tuh? Baju dokter yang rapat. Ya Allah, jangan begitu, ya. Malaikat berbeda dengan kita ya. Malaikat kita yakini dia adalah hamba Allah yang dimuliakan. Jumlahnya banyak, ya. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat illallah, kecuali Allah. Banyak jumlah malaikat. Ada malaikat yang besar-besar yang 10, ada juga malaikat tadi tuh. Malaikat yang ada masuk ke rumah kita. Malaikat apa? Yang membawa rahmat, membawa kebahagiaan, yang membawa kasih sayang. Yang mana jangan sampai rumah kita tidak masuk kepada malaikat itu tuh. Siapa yang rumah siapa yang enggak didatengin malaikat rahmat dan malaikat kebahagiaan? Siapa tadi? Yang ada gambar berbentuk di dalam rumahnya, yang ada patung sesembahan di rumahnya, yang ada orang durhaka di dalam rumah itu kepada kedua orang tuanya. Siapa lagi? Yang ada di situ rumah yang enggak pernah kemasukan tamu. Tuh, iman kita kepada malaikat adalah hamba Allah yang dimuliakan. Malaikat adalah yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ya, dan malaikat bisa berubah bentuk. Itu harus keyakinan kita sebagai orang beriman. Nanti kita masuk ke rukun iman yang ketiga. Yang ketiga apa itu? Percaya kepada sekalian kitabnya. Wallahu a'lam bishawab.